Kemudian ada satu versi yang menyebutkan kata fikih itu memiliki makna yang berbeda-beda, paling tidak dalam 3 konteks. Pertama yaitu pada zaman Arab pra-Islam, kemudian pada zaman Islam awal, dan kemudian pada zaman Imam Madhab sampai hari ini. Yang pertama, pada zaman Arab pra-Islam sudah ada kata-kata fiqh, tafakuh, tapi artinya tidak merujuk kepada pemahaman yang mendalam dalam ilmu agama, melainkan pemahaman terhadap semua ilmu, atau kira-kira penguasaan terhadap semua ilmu. Kalau orang itu punya penguasaan ya berarti dia faqih gitu. Satu versi sejarah yang saya ikuti menyebutkan misalnya orang Arab pra-Islam itu dikenal dengan syair, dengan sastranya yang tinggi gitu. Syair. Nah, maka mereka yang sangat canggih gitu ya dalam bidang sastra itu juga disebut dengan faqih. Mereka yang katakanlah punya pemahaman mendalam dan ahli dalam bidang astronomi, ilmu nujum dalam arti perbintangan ya, bukan ilmu nujum ramalan dalam arti perdukunan. Itu juga disebut dengan faqih. Nah, sehingga konteks pertama adalah kata fikih pada zaman Pra-Islam. Arab pra-Islam. Arab. Itu bermakna sebagai orang yang ahli dalam pokoknya semua ilmu pengetahuan. Tidak terbatas pada ilmu agama dan apalagi hukum Islam seperti kita kenal sekarang. Nah, kemudian yang kedua pada zaman awal Islam. Pada zaman awal Islam lalu berkembang. Ternyata pemahaman pemaknaan kata fiqh, faqaha itu tadi sudah tidak lagi bermakna umum. Tetapi masih mulai mengalami penyempitan, tetapi hanya pada bidang masih umum. Penyempitan pada bidang ilmu agama, tapi masih umum. Artinya, pokoknya semua orang yang memiliki pemahaman mendalam dalam ilmu agama, yaitu disebut dengan faqih. Gitu. Semua ilmu agama yang dikuasai oleh seseorang, kalau dia ahli maka itulah faqih. Gitu. Saya teringat ini Bapak. Misalnya ulama-ulama dulu kayak misalnya Ibnu Sina ya Bapak. Ya, ya. Dia ahli dalam bidang kedokteran. Ya. Tapi tanda kutip dia juga ahli dalam ilmu fikih, Ya. dalam ilmu sejarah. Ya. Nah, itu bagaimana memahami itu? Itu nanti kita bahas secara detail dalam sesi tentang Islam sebagai disiplin ilmu. Oh, pembahasan selanjutnya. Tetapi secara sekilas bisa saya katakan bahwa satu, karena pada zaman itu belum ada pemisahan disiplin ilmu secara tegas. Pada zaman sudah masuk Islam awal. Zaman Ibnu Sina itu. Itu masih zaman klasik kan? Klasik. Jadi belum ada pemisahan ilmu-ilmu keislaman secara umum. Sehingga orang belajar itu ya semuanya kan gitu. Semuanya dipelajari. Mungkin disiplin ilmu seperti kita kenal di zaman modern belum lagi ada pada zaman itu. Sehingga menjadi penting memang kita mempelajari sejarah intelektual Islam dalam arti itu tadi, ketika studi Islam ini menjadi sebuah disiplin ilmu yang begitu rinci, detail, banyak, itu kapan sih? Nah misalnya kan begitu. Itu juga perlu sebuah pemahaman supaya kita tahu bahwa sebenarnya fikih yang kita pelajari, ilmu tafsir yang kita pelajari itu tidak datang tiba-tiba. Ulumul Quran misalnya itu kan tidak hadir tiba-tiba, tetapi belakangan. Gitu. Nah sehingga balik ke soal tadi itu, mereka menguasai itu, maka dalam tradisi intelektual Islam ada satu istilah untuk menyebut mereka-mereka yang menguasai semua ilmu pengetahuan dan kadang-kadang bagi orang modern itu seperti bukan kontradiktif tapi berjarak sangat jauh. Misalnya Ibnu Sina yang tadi disebut ya, menguasai ilmu kedokteran, menguasai juga ilmu falsafah. Gitu. Bahkan nanti Ibnu Rus menguasai filsafat, fikih, kemudian juga kedokteran. Al-Ghazali, nah itu kita membaca buku tentang etika ketemu Ghazali. Kita membaca buku usul fiqh ada Ghazali. Kita bicara tentang logika, matematika. Logika ada Ghazali. Nah kira-kira begitu.
Nah, ini disebut dengan polymath. 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 Jadi orang yang salah satu orang menguasai banyak sekali ilmu pengetahuan. Nah, oke. Kembali ke soal fikih tadi itu, maka pada periode konteks kedua, fikih sudah mengalami penyempitan makna, tetapi masih secara umum disebut ilmu agama. Ilmu agama. Sehingga faqih ahli dalam ilmu agama. Baru kemudian ketika wilayah Islam semakin berkembang, kemudian kebutuhan masyarakat Muslim juga semakin kompleks, dengan sendirinya disiplin ilmu Islam juga mengalami perkembangan, maka fikih mengalami satu transformasi makna menjadi sebuah istilah teknis, sehingga kalau kita kutip lagi, maka dalam artinya yang teknis, fikih itu adalah al ilmu bil ahkamis syar'iyyati al amaliyati al muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan. Nah, gitu. Al amaliyah, praktis. Lebih banyak praktek. Praktis. Ya itu yang kita singgung di awal. Nah, ini jawabannya Ketemu di awal. Kenapa ketika kita berdiskusi dengan masyarakat dalam forum keagamaan apapun temanya, munculnya pertanyaan fikih. Karena memang berkaitan dengan karena itu kehidupan adalah sehari-hari. al-amaliyah. Perbuatan. Nah, tetapi dari mana? Tadi kan kita sudah menyebut hubungan antara syariah dengan fikih itu adalah syariah sebagai sumber, fikih sebagai tafsiran manusia terhadap sumber itu. Maka di sini disebutkan al ilmu bil ahkami syariat itu adalah al muktasab. Jadi yang terambil, yang berdasar, yang mendasarkan diri. Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang rinci. Nah, maka kalau kita turun ke masyarakat, terjadi perbedaan dalam bidang fikih, itu biasanya perbedaan apa sih? Kenapa orang bisa berbeda? Kita tidak bermaksud membesarkan perbedaan. Ini sekedar contoh. Karena bagi saya perbedaan pada tingkatan fikih itu selesai kalau orang punya dalil. Dan dia meyakini dalil itu. Sudah, bagi saya selesai. Tidak boleh dong kita maksa-maksakan orang, dalilmu salah. Tidak bisa. Karena apa? Karena masing-masing orang punya metode. Jadi al-muktasab min adillatiha tafsiliyah tadi itu contohnya ketika berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual itu kan berbeda. Baca bismillah kah atau tidak baca bismillah? Nah, misalnya begitu. Nah, itu al-amaliyah toh. Berkaitan dengan perbuatan. Angkat tangannya ke atas atau ke samping atau gitu. Jadi al ilmu bil ahkamis syar'iyyati al amaliyati. Ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan yang terambil dari dalil-dalilnya yang rinci. Dalilnya rinci. Ya, dalilnya rinci. Apa yang dimaksud dalil rinci itu, Mas? Ya, rinci dalam arti petunjuknya jelas sekali. Jadi tata cara itu ada langkahnya, terus misalnya rinci. Begitu. Ada langkahnya. Misalnya begitu. Ada prinsip-prinsipnya, syarat sahnya gitu-gitu jadi ya, Pak. detail sekali. Karena itu fikih itu detail. Kalau syariah global. Nah, gitu. Okay. Misalnya sekali lagi bagaimana membedakan fikih dan syariah? Contohnya begini. Oke, contoh mungkin yang contoh. Real. Wa aqimus shalah. Itu syariah. Itu syariah. Tunaikan perintah mengerjakan sholat itu syariah. Nah, tetapi bagaimana sholat itu dijalankan, gitu ya? Sholatnya sah itu bagaimana gitu nah, ya? Kemudian bagaimana sholat itu dilaksanakan? Itu lalu masing-masing madhab punya pendapat. Nah, itu yang dimaksud gitu. Dengan fikih. Itu yang fikih dan dalil rinci. Dalil gitu. yang rinci. Kenapa misalnya imam ini mengatakan begitu, imam ini karena mereka punya dalil. Nah, dalil tafsiliyah itu. Oke. Kemudian pengertian lainnya tentang fikih itu adalah majmu'atul ahkami al amaliyati. Nah, majmu'ah itu kumpulan,
Al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum perbuatan. Nah, jadi memang fikih itu berkaitan dengan masalah perbuatan. Nah, sehingga pada perkembangan selanjutnya dalam konteks yang ketiga, fikih itu lalu bermakna ilmu tentang hukum Islam, hukum perbuatan yang terperinci. Nah, dari sini kan kita lalu bisa melihat pada zaman konteks Arab pra-Islam bermakna begitu, pada zaman awal Islam bermakna begini, kemudian pada zaman konteks sekarang Imam Madhab sampai hari ini bermakna demikian. Nah, segitu. Sehingga dengan demikian kita bisa membedakan makna syariah itu bagaimana, fikih itu bagaimana. Saya kira jelas banget ya Kak Akbar ya. Nah. Jika teman-teman dengar apa sih perbedaan syariah dan fikih.